Terima kasih. Terima kasih Pastor atas kehadirannya di tengah-tengah kami. Saatnya kita untuk memulai renungan. Dipersilakan Pastor. Baiklah, terima kasih Ibu Minar Pasaribu untuk waktunya. Pada saat ini atau sampai pada saat ini di komputer saya terlihat kita ada 99 yang hadir. Maka saya ucapkan selamat datang, selamat malam untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam kasih Allah, dalam berkat Allah, kesehatan dan kesejahteraan serta kedamaian. Maaf sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa Pastor. Baiklah, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan akan tema yang ingin saya sampaikan, renungan pada malam hari ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin meskipun sudah disebut-sebut nama saya, karena ini adalah yang pertama kali saya, sebetulnya yang kedua kali ya, saya pernah ikut dengan Romo Benediktus Mulyono SCY pada 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Saya Romo Roberto Sutopo dari Yogyakarta dan saya ditahbiskan menjadi imam 24 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 27 November 1997. Dan sejak tahun 2000 saya ditugaskan menjadi misionaris di Filipina sampai sekarang. Hanya saja pada saat ini saya berada di Indonesia karena sesuatu dan lain hal saya harus pulang, khususnya urusan administratif visa saya. Kemudian juga karena masa pandemi ini saya tidak bisa kembali, belum bisa kembali ke tempat tugas saya. Tetapi saya masih anggota misionaris di Filipina. Pada saat ini saya sedang menunggu kesempatan untuk bisa kembali. Mohon doanya. Itulah sedikit perkenalan dan sedikit informasi. Terima kasih. Mohon doanya sekali lagi. Dan kita juga berdoa. Tidak lupa kita tadi sudah menyampaikan intensi doa-doa kita. Kita bawa selalu dalam doa-doa saudara-saudari kita yang tadi menyampaikan intensinya. Saya juga mengajak untuk berdoa bagi saudara-saudari kita yang pada saat ini sedang mengalami kesulitan karena pertama masalah pandemi yang belum berakhir, juga masih ada banyak bencana alam yang terjadi. Untuk itu saya kira baik kalau kita memohon agar Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, dan menguatkan iman mereka yang berada dalam kesulitan. Baiklah, pertama-tama itu saja dulu dan saya ingin sekarang mulai dengan renungan yang saya sampaikan. Ini sangat sederhana dan mungkin sangat akrab dengan hidup kita. Bisa dilihat ya? Bisa Pastor. Baiklah, kita mulai. Jadi saya mengajak semuanya, para Bapak, Ibu, Suster yang hadir, mungkin ada Romo, saya tidak tahu ya di sini, untuk merenungkan tema yang sederhana ini. Mengapa saya mengambil tema menjadi aliran-aliran air hidup? Saya percaya ini bukan tema yang sangat istimewa, karena saya percaya semua sudah menyadari, semua tahu bahwa kita sangat membutuhkan air.
sebagai untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi seluruh makhluk hidup di sepanjang waktu membutuhkan air di segala musim. Ini hanya gambar-gambar yang saya dapat, saya tidak kenal gambar-gambar ini. Semoga bisa memberikan sedikit juga gambaran kepada kita semua. Jadi air adalah kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup sepanjang waktu dan di segala musim. Di musim kering kita membutuhkan air, di musim hujan kita membutuhkan air, dan seterusnya. Kita juga sebagai manusia sangat membutuhkan air untuk berbagai keperluan di berbagai sektor kehidupan sehari-hari. Ini semua saya percaya semua sudah tahu. Tapi tekanan pada renungan ini adalah dalam konteks hidup rohani. Secara spiritualitas, air adalah lambang kasih karunia Allah untuk membangun hidup manusia secara pribadi maupun bersama. Jadi kalaupun kita membaca dalam kitab suci, Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, pasti ada dapat kita temukan bagaimana kita sangat membutuhkan air itu, yaitu kasih karunia Allah. Yang itu untuk membangun hidup kita, hidup bersama. Kasih karunia Allah yang seperti air itu bersifat membersihkan. Kasih karunia Allah dalam pengampunan juga menyembuhkan kita, juga memurnikan kita. Itulah saya rasa penting sekali bagi kita untuk menyadari ini semua menjadi aliran-aliran air hidup. Namun seperti apa menjadi aliran-aliran air hidup itu? Mari kita lanjutkan. Saya mengambil beberapa, mungkin 3 saja dari Alkitab yang dapat kita renungkan. Pertama dari Injil Yohanes bab 4 ayat 10. Tuhan bersabda ini kepada wanita Samaria di dekat sumur Yakub. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yang saya sebut dalam tema menjadi aliran-aliran air hidup dalam konteksnya di sini. Dalam kaitannya dengan ini. Air hidup kita minta dari Tuhan. Kemudian dari Injil Yohanes bab 7 ayat 38 dan ayat 39 berbunyi demikian. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Dari sini saya mengajak untuk melanjutkan permenungan kita. Kalau kita renungkan lagi secara lebih mendalam, kita kupas lagi dari Yohanes 4 ayat 10 ini ada beberapa poin yang bisa kita lihat. Yesus ketika menjawab wanita Samaria yang
yang mau mengambil air dan Yesus meminta minum kepadanya, Yesus justru menjawab dengan bicara mengenai air hidup. Yesus tidak berbicara lagi tentang air di dalam sumur itu, air yang secara fisik, melainkan tentang air hidup yang berasal dari Yesus. Niscaya kamu telah meminta daripadanya yang memberikan air hidup. Yesus adalah sumber atau mata air. Dialah yang memberikan air hidup itu. Kemudian saya juga ingin mengundang saudara-saudari sekalian mengambil suatu kesempatan nanti membaca Injil bagian ini secara lebih lengkap. Bagaimana wanita Samaria itu akhirnya bertemu dengan Yesus, bahkan tidak hanya wanita itu sendiri, tetapi juga saudara-saudarinya dari seluruh kampung, dari seluruh daerah, tetangga kanan kirinya yang akhirnya percaya kepada Yesus. Baik sekali kalau kita merenungkan secara lengkap, kita mengambil waktu dan berdoa melalui ayat-ayat yang tertulis di sana. Dari Yohanes 7:38, percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7:39, aliran-aliran air hidup menjadi saluran karunia Roh Kudus sebagai orang yang percaya kepadanya. Jadi air sudah bukan air secara fisik lagi. Air hidup adalah karunia Roh Kudus itu. Di sini menjadi pokoknya permenungan kita pada malam hari ini. Maka pertama-tama saya mengajak untuk merenungkan poin percaya kepada Yesus. Kita semua sudah percaya kepada Yesus, sudah menyatakan diri dibaptis. Tadi kita juga berdoa kepada kanak-kanak Yesus. Kepada kanak-kanak saja kita sudah berdoa, memohon yang sangat banyak. Kita tadi berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kita menyampaikan intensi-intensi kita kepada kanak-kanak Yesus. Karena memang pada saat ini kita sedang berada dalam kesempatan untuk menyambut hari raya kelahiran Tuhan Yesus itu. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, maka yang diperlukan selalu menempatkan Dia sebagai sumber hidup kita. Saya harap ini kita sadari semua bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber hidup kita. Pertama. Yang kedua, kita perlu juga percaya kepada Yesus, perlu selalu menjalin relasi yang erat dan terus-menerus dengan Dia. Jadi tidak ada lain dari seluruh hidup kita menjalin relasi yang erat dan terus-menerus dengan Dia. Karena apa? Supaya kita karunia-karunia Roh Kudus, karena kepercayaan kita kepadanya, karunia-karunia Roh Kudus mengalir dalam diri kita dan melalui diri kita kepada sesama. Mari kita lihat ini. Kita renungkan lagi di sini. Karunia-karunia Roh Kudus mengalir dalam diri kita dan melalui diri kita kepada sesama. Jadi aliran-aliran air hidup itu kepada kita dan kepada sesama itu sebuah keniscayaan, bukan milik kita sendiri. Nah, nanti kita akan merenungkan lagi secara lebih jauh
tidak jalan lagi. Nah, jadi kepercayaan kepada Yesus, Yesus sebagai sumber air hidup menjadikan kita lebih optimis untuk menjalani hidup dalam segala keadaan. Kalau kita sungguh berelasi erat terus-menerus kepada dan terus-menerus kepada Tuhan Yesus, maka kita menjadi orang yang selalu optimis, selalu percaya diri, menjalani hidup kita dalam segala keadaan. Dan kita bisa memohon kapan saja, memohon apapun intensi kita, seperti tadi yang sudah kita sampaikan pada awal dari doa kita pada saat ini. Hidup selalu penuh pengharapan akan rencana Allah yang selalu tepat bagi hidup kita. Jadi kalau kita itu sungguh percaya kepada Yesus yang ada, hidup kita selalu penuh pengharapan dalam situasi apapun. Karena kita percayakan diri kita kepada rencana Allah. Dan rencana Allah itu kita yakini yang terbaik, yang selalu tepat bagi hidup kita. Maka pada saat-saat ini kita juga diajak merenungkan ungkapan ejaan Sila dari Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini suatu ungkapan yang penuh pengharapan, penuh iman. Nah, pengharapan atau harapan itu kelihatan sekali kalau di dalam bahasa Inggrisnya hope. Saya mencari-cari kata hope ini, yaitu dari lilin pertama masa Advent itu ternyata lilin pengharapan. Orang yang selalu berharap itu selalu mempunyai hanya yang positif. Hanya yang positif. Entah itu dari pengalaman yang menyedihkan, menggembirakan, entah itu yang pengalaman-pengalaman yang tidak bisa langsung kita mengerti, tetapi kita selalu mempunyai harapan yang positif. Ada makna dari setiap pengalaman hidup kita. Karena kita selalu berelasi erat dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam relasi yang kuat dan terus-menerus dengan Tuhan Yesus, kita seperti memiliki sebuah sumur mata air di dalam hati kita masing-masing. Nah, sumur mata air itulah yang sungguh-sungguh perlu kita jernihkan di dalam diri kita. Karena bagi semua yang percaya itu jelas sudah dinyatakan dalam Injil Yohanes bab 7, 38 tadi. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi seperti sumur itu sudah ada dalam diri kita. Dan memang harus kita akui Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan kita. Maka sumber mata air kita tidak pernah kering. Masalahnya apakah sumber itu bisa mengalir dengan lancar atau banyak gangguan, banyak hambatan sehingga tidak bisa mengalir dengan baik. Dan saya percaya saudara-saudari semua tahu apa yang saya maksudkan. Tetapi harapannya itu bahwa Tuhan selalu akan menolong kita. Dari dalam hati kita ini akan mengalir aliran-aliran air hidup yang tidak berhenti mengalir. Itu yang diharapkan. Saya mengalami sendiri di sini secara nyata. Sejak saya diperkenalkan dengan kelompok ini dan oleh Ibu Regina, saya kira meminta saya untuk menjadi salah satu yang memberikan sharing
itu bagi saya adalah aliran-aliran air hidup kepada saya. Sejak saat itu saya sudah harus berpikir tema apa yang harus saya berikan. Dan itu tentu tidak hanya saya pikirkan, tetapi saya renungkan, saya bawa dalam doa. Saya berbicara apa yang baik saya bawa nanti. Karena saya percaya kelompok ini sungguh kelompok yang terberkati. Saya sungguh merasa menerima berkat dari kelompok ini yang dengan tekun mendengarkan. Itu berarti juga menjadi aliran-aliran air hidup yang tidak berhenti. Sejak saat itu saya selalu mencoba merenungkan apa yang ada dalam kitab suci dan saya temukan bagian Alkitab dari Injil Yohanes yang saya sebutkan di atas tadi. Dan inilah yang saya bawa. Tetapi saya percaya bahwa itu juga rahmat berkat bagi saya. Karena saya ditantang untuk mempersiapkan sebaik-baiknya. Dan semoga apa yang saya persiapkan ini menjadi kehendak Tuhan. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan juga. Jadi percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kasih setia dan kasih karunia-Nya yang sudah dilimpahkan olehnya bagi kita. Itulah air hidup, karunia, kasih setia yang senantiasa dialirkan kepada kita. Orang yang menjadi aliran karunia-karunia itu akan selalu mencoba mengalirkan. Ini saya percaya dari semua yang hadir pada malam hari ini pasti juga sudah merenungkan dan berdoa bagaimana supaya dalam hidupnya menjadi seperti aliran-aliran air hidup bagi sesama. Dengan mengalirkan kasih setianya. Dan itu akan terjadi tidak hanya dalam perbuatan, tetapi aliran-aliran air hidup yang keluar lewat pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan sehari-hari. Itu pasti sudah dihidupi, pasti sudah dilaksanakan. Hanya mungkin perlu kita sadari dan perlu kita mantapkan bahwa kita sungguh-sungguh menjadi aliran-aliran air hidup karena relasi kita, iman kepercayaan kita yang mantap, yang erat dengan Tuhan dan terus-menerus. Inilah yang dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16. Apakah bisa dibaca semua? Bisa, Pastor. Nah, baiklah, mari kita baca pelan-pelan. Ini dimuat dalam dokumen Deus Caritas S nomor 7. Paus Benediktus mengungkapkan begini. Setiap orang yang ingin memberikan kasihnya, pasti juga akan menerima kasih sebagai anugerah. Nemo dat quod non habet, tidak bisa memberikan kalau dia tidak punya. Tetapi pasti kalau dia memberikan kasihnya, pasti dia juga menerima anugerah. Ingat Tuhan Yesus tadi bersabda kepada wanita Samaria, jika engkau mengerti siapa yang berbicara kepadamu, siapa yang meminta air kepadamu, niscaya engkau sudah meminta kepadanya air hidup. Tentu saja, sebagaimana Tuhan mengatakannya kepada kita, Ia akan menjadi sumber dari mana sungai air kehidupan akan mengalir. Namun, untuk dapat menjadi sumber seperti itu, seseorang harus terus-menerus meminumnya secara baru dari sumber aslinya, yakni Yesus Kristus, yang dari hatinya
yang tertombak mengalirkan kasih Allah. Itulah yang disebutkan, dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16. Beliau masih hidup dan saya percaya beliau juga ada dalam doa-doa kita. Beliau juga berdoa. Jadi saling menjadi aliran-aliran air hidup itu tadi. Selanjutnya, ini juga direfleksikan jauh sebelumnya oleh Santo Yohanes Chrysostomus. Bagaimana aliran air hidup itu? Dengan lambung yang tertombak itu kasih Yesus kepada dunia menjadi total. Bahkan ketika Yesus sudah wafat pun, ia masih memberikan hatinya kepada kita, kepada manusia yang memancarkan air dan darah sebagai lambang sakramen-sakramen gereja. Kita masih selalu mengalami sakramen-sakramen Tuhan kepada gereja. Kita selalu menyambut Ekaristi dan semua sakramen yang ada di dalam gereja dianugerahkan kepada kita sesuai dengan fungsi dan tugas kita masing-masing. Ini sedikit saja saya sharing tentang kongregasi kami. Mungkin sudah ada romo dari kongregasi kami yang sudah pernah memberikan dengan sharing mengenai kongregasi kami, tetapi bagaimana ini hubungannya dengan tema kita pada malam hari ini. Yang saya lihat bahwa kongregasi imam-imam hati kudus Yesus atau SCY tidak begitu kelihatan. Ini saya tidak bisa membaca, maaf. Jadi mengasihi, mempunyai visi dengan mengasihi dengan hati dan budi yang terbuka. Itulah visi kami, kongregasi imam-imam hati kudus Yesus. Mengasihi dengan hati dan budi yang terbuka. Karena imam-imam hati kudus Yesus selalu dalam devosi kepada hati kudus Yesus dalam seluruh hidup dan karyanya sebagai inti terdalam kasih Allah kepada manusia. Jadi kami berusaha dalam hidup kami juga menjadi aliran-aliran air hidup, menghadirkan kasih Allah kepada umat manusia, lebih-lebih kepada gereja, kepada semua yang kami layani. Kristus telah menerima kematian sebagai puncak pemberian hidupnya bagi manusia dan sebagai ketaatan putra kepada Bapa. Maka dengan berdevosi kepada hati kudus, karena hati kudus itu bukan hati secara fisik sebagai manusia, bukan hati organ tubuh, tetapi hati kudus Yesus adalah inti terdalam kasih Allah. Devosi kepada hati kudus Yesus itu bermula dari devosi kepada lambung Yesus yang tertikam sesudah kematiannya, yang tertikam dengan tombak dan mengalirkan darah dan air itu. Lalu direfleksikan bahwa semua itu terjadi karena kasih Tuhan Allah sendiri, dan kasih itu bersumber dari hati kudus Yesus itu. Yesus yang telah menerima kematian sebagai puncak pemberian hidupnya bagi kita semua dan sebagai ketaatannya kepada Bapa. Mengasihi dengan hati dan budi yang terbuka terhadap semua karya pelayanan dalam gereja dengan menjadi saksi-saksi kasih transformatif Allah dalam jiwa-jiwa.
Itulah kami, kurang lebih menghayati hidup seperti itu. Menyebarkan kasih Allah ke seluruh dunia dengan hati dan budi yang terbuka. Maka dalam hidup dan karyanya, SCY selalu berusaha menimba air kehidupan dari sang sumber keselamatan. Ini selalu kami ucapkan ketika kami mengadakan adorasi di hadapan Sakramen Maha Kudus dan juga adorasi Ekaristi itu. Kami tidak mungkin bisa melakukan tugas-tugas kami, tidak mungkin menjalani hidup kalau kami tidak menimba air kehidupan dari Tuhan Yesus sendiri, hatinya sendiri yang telah dipersembahkan kepada Bapa dan diberikan kepada kita. Tadi juga kita berdoa dalam doa novena kanak-kanak Yesus tadi, kita sebut hati Yesus yang Maha Kudus. Ini doa kami, selalu kami doakan biasanya sesudah doa makan. Seluruh komunitas kami berdoa ini, menyebut ini. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Ini juga menjadi moto yang mendorong hidup kami, supaya hidup kami senantiasa menjadi aliran-aliran air hidup. Karena hanya dengan menjadi seperti Tuhan Yesus, kita menjadi aliran-aliran air hidup itu tadi. Lalu ini saya ambil beberapa contoh saja ya, bagaimana kita menjadi aliran-aliran air hidup itu dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi sudah saya sebutkan. Di beberapa bagian dari renungan ini menjadi aliran-aliran air hidup. Itu menjadi aliran berkat Tuhan bagi sesama, siapapun dia dan dimanapun dia. Inilah menjadi aliran-aliran berkat. Saya kenal beberapa orang yang membantu orang lain. Saya kenal ada seorang pengusaha hidup di Jakarta yang sedang mengalami masalah pada bisnisnya. Tetapi tetap saja orang itu membantu memberikan donasi kepada orang lain, kepada kelompok-kelompok biara, dan juga orang-orang yang membutuhkan. Saya tanya, mengapa Bapak ini masih suka membantu? Jawabannya, saya ingin menjadi berkat bagi orang lain. Maka saya berbagi berkat bagi saudara-saudari saya. Itu salah satu contoh saya kira yang lain banyak sekali, dan Bapak Ibu saudara-saudari di sini pada malam hari ini pasti juga sudah menghidupi ini. Jadi menjadi aliran-aliran air hidup dalam doa, kita mendoakan siapa saja yang membutuhkan doa-doa kita. Tadi saya sebut juga kita berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, khususnya karena ditimpa bencana alam. Sekarang pandemi masih berlangsung, kita masih harus berhati-hati, maka diadakan doa online ini, ya, doa Zoom ini juga karena pandemi saya kira, dan ini saya kira baik juga untuk dilanjutkan meskipun pandemi sudah selesai misalnya. Saya sangat mendukung sekali. Kemudian juga banyak bencana alam yang terjadi. Kemarin itu di Filipina, di beberapa bagian, di beberapa provinsi di Filipina diterjang oleh taufan Rai yang banyak sekali terjadi kerusakan-kerusakan bangunan dan sebagainya, dan pasti juga ada korban jiwa. Saya tidak tahu berapa datanya.
ada salah satu komunitas kami, komunitas paroki yang masih relatif baru menjadi paroki beberapa tahun, gerejanya baru diberkati oleh Bapak Uskup di sana dan didedikasikan. Ternyata kemarin itu juga diterjang Taupan Rai atau Odet nama lokalnya. Yaitu saya mengajak untuk mengingat mereka meskipun kita tidak kenal. Tetapi saya percaya mereka membutuhkan doa-doa kita. Menjadi aliran-aliran air hidup juga seperti misalnya ya para petani ini adalah tempat di mana saya bekerja sekarang ini, saya melayani untuk sementara ini. Sebelum saya kembali ke Filipina, saya punya banyak teman para petani dan musim panen yang lalu, bulan September yang lalu atau bulan Agustus yang lalu ini, saya ambil foto mereka yang sedang bekerja. Jadi para petani yang bekerja keras mengerjakan tanah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga orang banyak. Kita juga sangat membutuhkan para petani yang menyediakan makanan bagi kita semua. Kita juga bisa menjadikan diri kita aliran-aliran air hidup. Terlibat secara aktif dalam tugas pelayanan gereja di lingkungan masing-masing. Ini saya sangat senang dengan keterlibatan banyak umat di sini dalam kegiatan apa saja. Ada juga yang hanya menjadi tukang parkir, menjaga keamanan pada waktu gereja ada kegiatan, dan sebagainya. Hal-hal yang kecil. Bahkan di paroki yang sekarang ini saya tinggal, itu membersihkan gereja, itu dilakukan keluarga-keluarga. Kami di sana tidak punya pekerja khusus untuk kebersihan, untuk mempersiapkan misa. Jadi semua dilakukan secara gotong royong. Ini salah satu contohnya menjadi aliran-aliran air hidup. Ini menjadi aliran-aliran air hidup itu mengalirkan kasih Allah kepada sesama. Intinya di sana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, sudah mendekati masa Natal, perayaan Natal, pasti sudah mempersiapkan apa yang perlu disiapkan. Maka saya ingin mengingatkan sekali lagi, apakah kita siap menjadi aliran-aliran air hidup dalam kaitannya dengan perayaan Natal? Siapkah kita menjadi berkat dan bagi mereka yang sedang membutuhkan uluran tangan kita? Itu saja yang kita ingat, inilah berkat utama kita. Tuhan yang menjadi manusia. Dialah Immanuel, dialah sumber hidup kita. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber air hidup bagi kami umat-Mu. Ini kita ingat juga ya dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Itu saja saya akhiri sampai di sini renungan saya, semoga bermanfaat dan ini sangat saya percaya bagi banyak yang hadir pada malam hari ini, renungan ini sangat sederhana. Mungkin hanya sebagai mengingatkan kembali, menyadarkan kembali, ataupun mungkin menyegarkan kembali akan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Selamat Natal dan Tahun Baru sebelumnya.